Pada bagian itu pengalaman kita sama. Pada bagian itu pengalaman kita tuh sama. Departemen Pendidikan tidak pernah memikirkan hal seperti itu kan. Pemerintah tuh bukan mengabaikan, tetapi mengarahkan pada kepentingan politik rezim yang berkuasa. Kesalahan orang melihat sejarah seakan-akan hanya sekedar rentetan masa lampau kan. Padahal tidak seperti itu. Betul. Tidak ada masa depan tanpa peristiwa-peristiwa bermakna yang diambil dari masa lalu. Iya, kita ngobrol tentang sejarah, dan menurut Anda sekarang minat anak-anak terhadap sejarah gimana? Sebenarnya ya kita berdiskusi berdasarkan pengalaman saya yang jauh lebih sedikit daripada pengalaman Bapak. Tapi anak-anak zaman sekarang itu hidup tidak didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan, materi-materi, informasi-informasi, tapi didasarkan pada bagaimana cara informasi itu dinarasikan. Jadi mereka, anak-anak zaman sekarang itu lebih senang sekali kalau narasinya itu dalam bentuk audiovisual, disampaikan dengan narasi tertentu yang sesuai dengan selera mereka, dan penyampaian-penyampaiannya itu sepenuhnya wajib untuk menarik. Jadi betapapun, jadi anak-anak zaman sekarang itu relatif tidak terlalu peduli dengan misalkan ya tentang perang Bubat itu nyata atau tidak, kemudian apakah Bung Karno itu benar-benar dilengsarkan oleh Pak Harto secara terencana. Mereka tidak terlalu tertarik dengan itu, mereka tertarik pada bagaimana narasi-narasi itu tuh disampaikan. Jadi kalau ada guru sejarah di sekolah yang menggunakan metode ceramah, bisa, tetapi effortnya dan membutuhkan skill yang luar biasa kalau mereka memang hanya benar-benar mengandalkan ceramah. Karena anak-anak sekarang 3 menit, 4 menit mereka mendengarkan sesuatu, mereka ambil lagi handphone, scroll lagi. Iya gini lagi. Seperti itu situasi kondisinya. Iya, jadi perbedaan generasi. Betul. Dan bagaimana mereka menanggapi persoalan juga sudah berbeda ya. Betul. Tapi saya yakin sih Pak, banyak di antara anak-anak kita tuh yang sangat suka pada sejarah. Nah, tetapi ya itu, saya mohon maaf ini pengalaman pribadi saya. Jadi guru sejarah itu disebutnya oleh sebagian siswa di sebagian sekolah ya, itu disebutnya obat tidur Pak. Nah, jadi kalau ada orang yang punya gangguan tidur, susah tidur, punya penyakit insomnia, nah ikut pelajaran sejarah dia berhasil tidur. Ya itu hanya lelucon aja, cuman maksudnya di satu sisi anak-anak kita itu sangat haus terhadap pengetahuan-pengetahuan sejarah. Mereka kalau dikasih materi sejarah yang dinarasikan dengan menyenangkan, mereka antusias luar biasa. Oh, saya baru tahu, oh, saya baru tahu, oh, begini. Tetapi di sisi lain seringkali mereka menemukan fakta bahwa pelajaran sejarah itu membosankan, menghafal angka tahun, menghafalkan tokoh-tokoh, dan menghafal singkatan-singkatan dari berbagai zaman. Jadi kalau mereka harus menyebutkan, misalkan apakah namanya nama lain dari Meganthropus paleojavanicus, itu mereka agak kesulitan untuk mencoba mengeja nama itu. Ya, begitulah Pak. Iya, tapi dan di samping itu juga memang pemerintah sendiri kan boleh dikatakan abai juga terhadap sejarah kan. Iya Pak. Saya melihatnya memang ini pemerintah tuh bukan mengabaikan, tetapi mengarahkan pada kepentingan politik rezim yang berkuasa. Biasanya begitu. Makanya guru-guru sejarah, saya pernah menjadi guru sejarah, itu agak pusing karena setiap tahun ada saja materi sejarah yang harus diubah, dan itu disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan orang yang berkuasa gitu. Jadi misalkan kita sempat menggunakan istilah G30S lalu berubah menjadi G30S PKI, lalu di situ ada persengketaannya, itu guru-guru sejarah tuh dipaksa untuk ikut bersengketa di situ
dan menghasilkan kebingungan-kebingungan nanti yang kita ajarin ke anak-anak tuh yang mananya gitu. Itu. Kemudian selain itu materi sejarah yang bukti bahwa pemerintah kita mengabaikan materi sejarah itu adalah bahwa sejarah itu tidak disampaikan secara akademik, Pak, tapi disampaikan dalam bentuk doktrin. Jadi waktu SD kita belajar Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa. Waktu SMP materinya berulang, Pak. Iya. Waktu SMA materinya juga berulang. Dan itu yang menyebabkan anak-anak nggak senang sebenarnya. Betul. Karena dari SD sampai SMA itu aja. Iya. Itu aja materinya. Tapi apa namanya? Kalau yang menjadi persoalan itu cara menyampaikannya, memang itu juga satu persoalan karena tidak semua guru memiliki kemampuan bernarasi, kan? Itu persoalan juga. Tapi kalau mungkin di zaman ketika Bapak masih menjadi guru, persoalan itu tuh relatif tidak besar. Karena pada waktu itu siswa-siswa memang didesain untuk disiplin dan mereka tidak punya gadget. Oh iya, kalau pengaruh teknologi sekarang itu sangat besar. Saya entah ini benar atau tidak, ini saya hanya mengingat ada sebuah jurnal ilmiah yang waktu saya kecil, waktu saya SMA lah, saya baca itu kemampuan siswa untuk fokus pada satu pembelajaran itu tuh sekitar 15 menit waktu saya SMA tuh. Nah, sekarang ada penelitian berikutnya yang dikaitkan dengan gadget itu sekitar 1 menit. Fokus siswa. Iya, fokus siswa 1 menit. Makanya konten-konten kreator kayak saya gitu, apalagi yang tiktokers itu, mereka itu diwajibkan untuk bikin hook yang bagus, yang kuat dalam 10 detik awal. Sebab kalau 10 detik awal tidak meyakinkan, anak akan mengabaikan itu. Nah itu, jadi kita tuh 1 menit pertama itu harus fokus, dan kalau mungkin detik-detik pertama kita harus memberikan semacam hentakan agar dopamin anak itu keluar semua, baru kita bisa menyampaikan. Kesulitan luar biasa, Pak. Saya punya, ya tentu saja saya ada di lingkungan guru-guru, dan keluhan guru-guru di zaman sekarang itu, Pak, pengabaian terhadap ini, dan pemerintah tidak memberikan solusi atas masalah ini. Saya tuh berpikir dulu, Pak, ini sedikit curhat, Pak. Iya, silakan. Saya tuh sedikit curhat. Jadi saya tuh berharap begini. Masalah utama bagi keguruan di Indonesia diantaranya adalah sedikitnya guru-guru yang mampu untuk menyampaikan pesan dengan baik, mampu menyampaikan informasi dengan baik, mampu menyampaikan etika dan moral tuh dengan baik. Sedikit sekali. Jadi kemampuan pedagogi guru-guru kita emang di bawah, memang rendah, dan itu memang sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan dan sudah disampaikan juga oleh beberapa analis-analis internasional, itu sudah disebutkan demikian. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau pemerintah tahu ini dan mereka sudah diberitahu tentang ini, maka mereka tuh harusnya fokus bagaimana caranya agar guru-guru itu bisa memiliki kompetensi pedagogi yang baik. Bagaimana caranya agar guru-guru itu mampu berbicara. Apalagi sejarah, dalam hal ini sejarah itu menuntut guru-gurunya, betapapun metodenya banyak, tapi menuntut guru-gurunya untuk bisa berbicara fasih di muka siswa. Nah, tapi pemerintah kita itu tidak memberikan bekal-bekal kompetensi itu, Pak. Nah, jadi di universitas kependidikan, universitas keguruan, teknik untuk menyampaikan, teknik berbicara, teknik retorika, teknik untuk menyampaikan slide, dan lain sebagainya, atau penggunaan media-media, itu sangat-sangat terbatas, Pak. Kebanyakan yang dituntut oleh dinas dan oleh pemerintah dan oleh lembaga penyelenggara keguruan, penyelenggara pendidikan keguruan, itu adalah bagaimana cara bikin administrasi, bagaimana kita bisa memasukkan, mengoutput input nilai rapot dengan elektronik gitu ya, rapot apa segala rupa yang seperti itu. Nah, tapi
bagaimana cara untuk membuat guru-guru itu memiliki kemampuan narasi yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman, bisa beradaptasi dan agar siswa itu merasa senang dan nyaman dengan pembelajaran. Sejauh pengalaman saya tidak ada program ke arah sana. Yang ada sekarang itu, saya baru kemarin waktu Hari Guru, tapi baru kemarin dihadiri oleh Prabowo. Jadi sekarang Menteri Dikdasmen itu mensarjanakan guru-guru. Iya, betul. Sarjana. Tapi kan persoalannya, apakah semua sarjana mampu melakukan penyampaian narasinya secara baik? Kan itu persoalan. Dan iya, itu betul sekali Pak. Jadi memang ini adalah sebuah persoalan yang besar dari pendidikan kita. Sebenarnya kalau mau berbicara jujur, dalam hal pengetahuan, anak-anak kita itu mampu mengakses informasi yang jauh lebih banyak daripada guru-guru mereka. Benar. Mereka itu terfasilitasi oleh YouTube, oleh TikTok, dan mereka bisa memilih semua apa yang mereka inginkan tentang pengetahuan sejarah, bahkan yang sejarah yang palsu, yang penuh konspirasi. Kalau mereka mau, mereka bisa mengaksesnya. Iya. Kesulitan besar adalah guru-guru di sekolah, khususnya guru sejarah, tidak mengajarkan verifikasi sumber. Bagi saya sih, dalam sejarah verifikasi sumber itu adalah hal yang sangat-sangat krusial, sangat urgen, sangat mendasar. Karena yang lebih penting daripada pengetahuan itu adalah sampai sejauh mana kita tahu bahwa pengetahuan itu valid atau tidak, otentik atau tidak. Nah, kan berkaitan juga dengan kejujuran kan. Iya, iya itu, dan berkaitan juga dengan kejujuran. Saya punya usul nih Pak, tapi entah Bapak setuju atau enggak. Saya punya usul terkait dengan pendidikan sejarah. Waktu SD kita tuh menggunakan sejarah itu sebagai alat sosialisasi nilai etika dan moral. Jadi yang kita sampaikan misalkan ada tokoh-tokoh di Indonesia, misalkan menteri yang jujur luar biasa. Menteri-menteri itu sampai ya misalkan Pak siapa itu Syafruddin Prawira Negara. Ya beliau Menteri Kemakmuran, tetapi istrinya sampai jualan gorengan hanya untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Dan ketika diminta untuk ayo minta kepada Pak Karno kan pasti bisa. Beliau ngotot untuk tidak, karena berjualan gorengan, berjualan itu adalah jauh lebih baik daripada meminta, walaupun hasilnya jauh lebih sedikit. Nah, saya tuh berharap bahwa anak-anak SD itu belajar sejarah tuh terkait dengan nilai-nilai etika moral seperti itu, anti korupsi, integritas pribadi, bahwa mereka itu harus memegang amanah. Ketika kita berbicara tentang Pangeran Diponegoro, kita fokus tentang Pangeran Diponegoro tentang etika dan moral. Bagaimana ketika beliau berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, lebih terorganisir, lebih kuat, dan didukung juga oleh Mataram misalkan, beliau tetap untuk maju dengan nilai-nilai bahwa karena Pangeran Diponegoro menganggap bahwa dirinya benar, maka kebenaran itulah yang menjadi landasan perlawanannya. Saya tuh berharap agar anak SD belajar sejarah tuh fokusnya itu adalah pada nilai-nilai etika dan moral. Sebenarnya memang itu yang menjadi persoalan, karena Departemen Pendidikan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Kan yang menjadi soal itu adalah bahwa mereka tidak ngerti bahwa ada perbedaan tingkatan antara anak SD sampai SMP. Iya. SMP ke SMA. Ini kan seharusnya berbeda, dan ada pengetahuan yang diberikan dari Departemen Pendidikan terhadap orang-orang yang mengajar di SD sampai SMP dan SMA. Betul. Sehingga ada perbedaan. Misalnya sejarah. Tidak dengan sendirinya apa yang diajarkan ketika SD, maka itu juga yang diulangi lagi ke SMP. Kan ada sesuatu yang
apa namanya, yang ngapain sih itu aja. Iya, iya. Itu saya tuh pengen ngomong gitu. Jadi saya tuh pengen Pak, jadi untuk anak SD mendingan nilai moral yang fokusnya, kemudian SMP. Nah, SMP baru mempelajari sejarah dalam konteks eh, sebagai cerita, ya, sebagai alat untuk memperkuat katakanlah ideologi negara atau bahwa itu pengetahuan-pengetahuan agar mereka menjadi semakin nasionalis dan patriotis gitu. Nah, baru nanti SMA kajian sejarah menjadi lebih akademik gitu. Menyampaikan nalar-nalar kritis. Kita mulai pertanyakan apa benar Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan kalau beliau melakukan perlawanan hanya gara-gara kepentingan leluhurnya yang diganggu gugat. Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan di SMA, tetapi di SD kita tidak bahas itu. Dan di kuliah ya tentu saja itu akademiknya menjadi lebih mengarah pada karya-karya. Saya tuh berharapnya sih pendidikan sejarah tuh begitu. Jadi biar tidak terlalu membosankan dan ada faedah konkretnya. Karena sejarah itu kan nggak punya apa ya, nggak nggak punya alat takar yang seperti fisika gitu, yang bisa empiris gitu. Jadi ketika kita bertanya kepada Pak Karno-nya sudah wafat, kita hanya melihat jejak-jejaknya saja. Kita tidak melihat orangnya. Kalau fisika kan bisa diulang gitu. Jadi berapa momentum dari dua kereta yang bertabrakan, bobot kereta masing-masing sekian, kecepatan masing-masing sekian, itu diulang-ulang dalam studi empiris berkali-kali itu bisa. Tapi kalau sejarah kan enggak. Ya jadi ya nah karena itu sejarah itu relatif tidak memiliki nilai praktis dalam konteks itu. Makanya agar dia memiliki nilai praktis, sejarah sebagai kisah yang menginspirasi bisa disampaikan, sejarah untuk memupuk motivasi itu juga bisa ditempatkan pada satu. Jadi semuanya itu tersistematikakan dan dalam sebuah skema. Saya itu berharapnya begitu sih Pak. Cuman Kalau ada dari Pak Anhar gimana tuh? Masalah Iya. yang diusulkan guru gembul. Nah. Tentang sistem yang etika moral SD, SMP. Iya, itu yang tadi saya katakan kan harus ada perbedaan ya SD ke SMP, SMP ke SMA. biar nggak Jadi ngulang. tidak berulang lagi. Jadi Nah, berarti yang susah itu apa? Gurunya juga memang nggak memahami itu. Kan Iya. persoalannya. Saya ingat ketika saya jadi guru SMA, saya itu tidak pernah mengatakan kepada murid bahwa orang yang melawan Belanda dan yang bekerja sama dengan Belanda, yang satu dikatakan pengkhianat, yang satu dikatakan pahlawan. Iya kan? Waktu itu kan belum ada republik, belum ada negara misalnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Diponegoro itu pahlawan hanya oleh karena melawan Belanda, dalam kerangka Republik Indonesia, ya udah salah kan? Iya. Tapi Bapak mengatakan itu waktu ngajar SMA di zaman Orde Baru? Iya, zaman awal Orde Baru, saya 68 sampai 70 mengajar. Wah, itu asli itu canggih banget. Nggak diapa-apain tuh sama kepala sekolah? Enggak. Nggak? Ya. Nah, saya tidak pernah, saya kan memang malah saya sering diejek sama teman, karena saya kan tiap kali ke sekolah selalu bawa buku juga. Karena saya kan masih sarjana muda. Rencana saya hanya 2 tahun, kemudian melanjutkan kembali ke Jogja. Jadi setiap ada waktu istirahat, saya baca-baca. Nah, ada guru, sesama guru saya mengatakan begini, Pak Anar, Bapak itu guru atau murid? Oh, jadi memang ada juga persoalan, guru itu seakan-akan tidak mau belajar lagi. Jadi guru ya guru aja. Iya. Dan buku yang dibaca ya itu-itu juga. Tidak ada tambahan gitu. kalau masih guru gembul, Pada bagian itu pengalaman kita sama. Pada bagian itu pengalaman kita tuh sama. Jadi saya tidak menyebutkan semua guru seperti ini, tapi ini berdasarkan pengalaman saya.
beberapa guru yang pernah saya temui dan berinteraksi selama 1 atau beberapa tahun, itu mereka mengajar materi yang sama, Iya, kemudian soal ulangan gitu selama juga. 10 tahun mereka Itu mengajar juga. itu juga. Soal ujian itu juga. Jadi saya tuh komitmen kalau saya ngajar tuh soalnya pasti beda. Sampai satu waktu saya tuh ditagih sama administratif sekolah, "Pak, tinggal 2 hari lagi nih ngumpulin soal, cepetan." Saya bilang, "Aduh belum selesai Pak." Pada waktu itu saya tuh ngajar di tiga angkatan. Saya ngajar di 3 angkatan. Dan sejarah nasional dan sejarah internasional 2 gitu ya. Nah, jadi saya mengumpulkan soal itu harus 6 kali lipat lebih banyak daripada guru yang lain. Ngajar di 3 angkatan di ini. "Pak, cepetan." Terus, "Tar dulu saya bikinnya susah nih, ini gini. Ah, pakai soal yang lain aja." Ada guru-guru yang lain juga kalau bikin soal mah yang lain yang lama-lama aja mereka udah pakai bank soal. Ternyata begitu gitu. Jadi, ya itu seperti yang Bapak Itu pengalaman Bapak sama ya dengan pengalaman kita sama. itu justru yang saya khawatirkan kalau itu masih berlanjut, dan sebenarnya pada dasarnya semua begitu. Semua mata pelajaran sebenarnya sama. Artinya ada tanda kutip, walaupun kita menghargai guru, dan saya merasa bahwa pekerjaan yang paling saya senangi sampai saat ini adalah guru Iya. bagi saya. Nah, tetapi persoalannya dalam perkembangan sekarang, orang ada guru yang menjadi guru sekedar sebuah penyelesaian daripada pekerjaannya, Betul. bukan menjadi bagian dari kehidupan dia. Betul. Nah, itu dua hal yang berbeda, dan yang saya setahun setelah saya mengajar dari tahun 69, saya mulai mengajar 68, 69. Setahun setelah itu terasa bahwa guru ini bagi saya adalah sesuatu yang menjadi bagian dari proses kehidupan saya. Karena ternyata memberikan sesuatu kepada orang lain yang akan menjadi bagian dalam proses kehidupannya tidak hanya sebuah ilmu biasa, tapi dia adalah merupakan bagian dari proses ilmu kelangsungan hidupnya. Jadi dia berkaitan dengan masa depan. Jadi yang sebenarnya juga harus dipahami oleh guru menurut saya, mereka harus sadar betul bahwa anak-anak yang ada di depan itu adalah masa depan. Iya. Itu yang saya, ketika saya bahkan sampai sekarang pun, tiap kali saya sering berkata kepada di dalam kelas, saya datang tidak sekedar memberikan mengajar, tapi saya datang untuk berdialog dengan masa depan. Itu, aduh, saya pengen kata-kata itu tuh diulang-ulang dan disampaikan kepada masyarakat. Ya, dan itu terkonfirmasi. Jadi ada guru-guru itu mengajar bukan gara-gara passion mereka, bukan gara-gara kepedulian mereka terhadap masa depan, bukan gara-gara mereka mencintai anak-anak, bukan karena mereka ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi karena mereka ingin mendapatkan penghasilan. Jadi saya pernah Pak berdiskusi dengan seorang profesor terkait dengan kependidikan, dan beliau punya jabatan di pemerintahan. Saya tuh bilang seperti ini, atau beliau tuh ngomong kurang lebih seperti ini. Guru-guru di Indonesia, apalagi yang guru honor, itu gajinya kecil sekali. Jadi kita harus bantu, kata beliau. Itu kan niatnya baik. Tapi kemudian saya sampaikan, masalah utamanya untuk guru-guru itu adalah banyak sekali orang-orang yang memiliki kompetensi rendah, mereka mencari nafkah, susah kemana-mana, akhirnya mereka jadi guru honorer. Jadi menjadi guru honorer itu adalah cara terbaik. Makanya pada akhirnya banyak sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya yang swasta bahkan yang negeri,
mereka mau merekrut guru-guru honorer karena mereka semua itu bisa dibayar murah. Kenapa bisa dibayar murah? Karena mereka memiliki kompetensi yang rendah. Nah, karena kompetensi yang rendah, banyak diantaranya yang mohon-mohon, saya pernah jadi kepala sekolah kebetulan, Pak, ayolah Pak, kasih saya pekerjaan, nggak apa-apa jadi guru juga, gajinya kecil juga nggak apa-apa. Karena, nah itu dia. Jadi pada akhirnya Kira-kira berapa persen dari guru yang ini? Kalau saya tentu saja tidak punya persentase, ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi mungkin bisa kecil, mungkin bisa besar, cuman memang sempat ada beberapa pengalaman yang menjadi data. Misalkan begini, saya Pak masuk jurusan keguruan waktu kuliah S1, masuk jurusan keguruan, dan saya adalah satu-satunya di angkatan saya dari 70 sekian orang yang memilih sebagai guru mata pelajaran saya, itu pilihan pertama. Semua teman-teman saya itu adalah pilihan kedua, ketiga, dan cadangan. Karena sebenarnya mereka tidak mengingin, kalau mungkin nggak mau jadi guru gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kemudian saya juga pernah, saya ketika pernah jadi kepala sekolah, ada seorang guru yang baru mengajar di sekolah yang saya bina itu 1,5 tahun. Kemudian dia minta kepada saya ngobrol di kantor, Pak, tolonglah Pak, saya mau sertifikasi, pengen diangkat jadi PNS, pengen dapat gaji yang setara. Tolong Pak, tanda tangan bahwa saya tuh mengajar di sini tuh lebih dari 5 tahun. Padahal baru 1,5 tahun. Ya nggak bisa tuh Bu. Ya Pak, ini mah demi ini Pak, kasihan atuh Pak, saya tuh keluarganya masih kurang berada gitu, gini-gini. Saya tuh pengen dapat dah kalau jadi guru honor mah Pak. Ya pas-pasan sekali dulu. Dulu gaji guru honor pada waktu itu tuh sekitar 200 sampai 700 ribu rupiah, 200 sampai per bulan. Kalau jadi PNS Pak, nanti gini sob, nanti Bapak dikasih lebih lah dari saya. Nah, dia mohon-mohon terus seperti itu. Saya nolak, saya nolak. Tapi beliau tetap diangkat jadi PNS karena lewat jalur lain. Jadi ada wilayah lain yang bisa disogok gitu. Ya, Nah, itu jadi sekali lagi ya, ini bukan pengalaman untuk semua guru seperti itu, tetapi pengajar-pengajar kita yang berhadapan dengan masa depan bangsa, yang berhadapan dengan tuntutan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, itu adalah guru-guru yang mereka pun kesulitan untuk mencari nafkah, dan atau mereka menggunakan kesulitan mencari nafkah itu untuk alasan tidak menjadi berkompeten ketika mengajar. itu persoalan karena mengajar itu bukan pekerjaan mudah. Ya, Ya, apalagi bukan. mendidik, Pak. Iya, itu tapi terkadang juga orang hanya menyamaratakan antara sekedar mengajar di depan kelas dan mendidik anak-anak itu untuk melihat sesuatu yang berbeda untuk masa depan dia. Iya. Saya mau punya pengalaman lagi, Pak. Silakan. Jadi gini, saya pernah mengajar di PKBM untuk anak-anak yang gagal untuk bersekolah. Jadi anak-anak, ada anak jalanan, kemudian ada anak, mereka dikumpulkan di sana. Kemudian saya mengajar di sana, dan saya mengajar di sana itu saya digaji Rp33.000 per bulan. Per bulan. Dan saya dibayar 3 bulan sekali. Jarak dari rumah saya ke sana itu sekitar 10 km naik motor. Nah, di sana itu saya menemukan ada kepala PKBM-nya itu punya anak. Nah, anaknya itu disuruh ngajar di sana, ngajar pelajaran sejarah. Dan apa yang dilakukan sama si guru itu, dia membaca buku sejarah begitu pelannya, tidak terdengar dan tidak berdampak pada siswa-siswanya. Ngajar aja siswanya di sana lari-lari apa, dia baca satu demi satu sampai bel, akhirnya dia pulang gitu. Ya karena apa? Karena ternyata PKBM itu bukan sesungguhnya PKBM, tapi
didirikan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kemudian diselenggarakan oleh bapak itu, dan karena itu pengajarannya begitu ngasalnya luar biasa, sekedar formalitas saja, yang penting di situ ada gitu. Jadi ketika saya datang ke sana sebagai guru, saya mulai ngajar tuh anak-anak di sana ada pohon yang dipaku buat poster pemilu. Nah, saya mulainya dari sana. Yuk kita cabut sama-sama, atau terus ya seperti itu, ada pohon yang dikawatin gitu dan lain, yuk kita cabut sama-sama. Nah, anak-anak itu senang ternyata karena untuk pertama kalinya mereka pelajaran kelas tuh keluar, berinteraksi dengan alam dan lain-lain. Mereka kok seneng, bukannya pelajaran harusnya lumrah kan pelajaran seperti ini gitu. Oh enggak, karena biasanya gurunya di depan baca dan kitanya ya nggak ngapa-ngapain, diem nggak ngapa-ngapain. Pas dilihat, saya satu waktu melihat guru itu, beneran dong Pak, itu baca suaranya tuh pelan sekali. Padahal laki-laki gitu, suaranya pelan, dan dia tidak peduli, dia tidak berinteraksi dengan orang yang di depannya. Jadi pendidikan dalam hal ini bukan diselenggarakan untuk kemajuan bangsa, nggak ada pikiran seperti itu. Pendidikan di sini hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk mencari nafkah. Saya pernah waktu saya di Lampung itu, jadi dulu ada kan ST, sekolah teknik itu tingkat SMP. Lalu ada STM setingkat dengan SMA. Nah, di Metro tempat saya ngajar itu ada ST dan direkturnya namanya Pak Sainujaz. Nah, satu ketika saya melihat kok banyak anak-anak ST yang nganggur. Saya tanya sama Pak Saini, Pak Saini, kenapa mantan murid Anda yang sudah tamat ini jadi nganggur? Ya gimana nggak nganggur Pak Anar? Mau melanjutkan ke Tanjung Karang nggak punya duit. Lalu saya katakan begini, kenapa tidak mendirikan STM? Nah, jawabnya ada panitianya, bahkan panitianya itu adalah kepala bidang pendidikan di pemerintah daerah di kabupaten. Tiap kali ketemu dengan bupati, bupati selalu mengatakan tidak bisa lah, tidak ada fasilitasnya. Nah, lalu saya katakan sama Pak Saini, begini Pak Saini, yuk datang lagi bersama panitianya ke rumah bupati dan sampaikan bahwa panitia ini mau merealisasi kehendak bupatinya sendiri. Satu malam minggu, rupanya mereka ke sana. Saya ketemu di pasar, jalan pasar. Saya bilang, dari mana Pak Saini? Dari rumah bupati. Tentang apa? Tentang ya saran Pak Anhar untuk menyampaikan mendirikan STM. Lalu bupatinya tetap nolak. Alasannya tetap sama, tidak ada fasilitas, tidak ada guru. Lalu besok saya bilang, Senin besok saya akan ketemu dengan. Kenapa? Saya bisa dekat dengan bupati karena saya bisa main tenis. Oh, jadi kedekatannya gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi saya dekat dengan semua pimpinan daerah. Besok Senin saya datang. Saya masih di luar, sudah teriak bupatinya. Dia teriakin salah seorang staf. Itu Pak Anar ada di luar, mau apa? Mau ketemu Bapak. Masuklah. Saya bilang saya mau mendirikan STM. Ya gimana Pak Anar mau mendirikan STM, fasilitasnya nggak ada segala macam. Saya bilang, itu gedung SD, kalau sore kan kosong saya. Gedung SMP. Gedung SMP itu kan kosong kalau sore. Mulai jam 2 udah kosong. Kepala dinas PU Bapak itu insinyur dari ITB.
kenapa nggak digunakan? Saya berikan. Akhirnya dia panggil kepala dinas PU-nya yang insinyur itu, namanya Pak Pramono. Terus dia bilang, Pak Pramono, saya tugaskan untuk mendirikan STM bersama Pak Anhar. Jadi yang saya mau katakan, sebenarnya sesuatu bisa terwujud dengan ada ide-ide sederhana yang didukung oleh hal-hal yang bisa berjalannya ide itu. Tapi ini pengalaman Bapak kayaknya juga pengalaman orang zaman sekarang ya, kalau ketemu pejabat. Jadi kalau mau ngusulin ini itu tuh sulit sekali karena alasannya nggak ada anggaran atau nggak ada fasilitas atau nggak ada infrastrukturnya atau nggak ada tim ahlinya. Eh, Harus maintenance dulu gitu. harus maintenance dulu dan dekat dengan Bapak ya harus maintenance dulu. Sekarang main pedal, tapi pedal udah nggak laku sekarang ya. Oh masih. Iya. Ternyata walaupun kita beda generasi, lintas generasi, kita punya masalah yang sama kayaknya Pak untuk beberapa hal. Tapi kalau ini kan ya berarti punya pengalaman menjadi guru sejarah juga kan Iya. dalam kedua ini. Gimana kalau misalnya tadi kan mungkin guru-guru sejarah yang dibilang membosankan atau ada yang gurunya sendiri yang hanya baca. Mungkin apa itu juga ada kurikulum yang harus dibenahi, apalagi sekarang kan juga katanya perlu sejarah baru nih. Itu gimana? Mungkin dari guru-guru dulu. Kurikulum kita tuh terlalu politis ya, saya mohon maaf gitu. Tapi kurikulum kita tuh terlalu politis. Jadi sejarah, PKN, kemudian beberapa pelajaran yang lain itu, iya itu tuh digunakan bukan untuk memberikan wawasan, kesadaran, pemahaman, tapi digunakan untuk menegaskan otoritas pihak tertentu, dalam hal ini misalkan pemerintah yang terkait gitu. Nah, yang saya sesalkan itu memang begitu. Makanya kemarin ketika Pak Harto diangkat jadi pahlawan nasional misal, saya tuh termasuk yang pro. Kenapa saya termasuk yang pro? Karena pahlawan nasional itu pasti kriterianya itu politis. Kalau pahlawan itu kriterianya adalah etika, moral. Ada orang yang berani mengorbankan hak-hak pribadinya untuk orang lain, dia pahlawan. Nah, kalau pahlawan nasional itu adalah orang yang ditentukan oleh politikus untuk menjadi pahlawan. Jadi jadi karena sejarah kita pada umumnya juga menjadi seperti itu. Saya tuh berharap ya Zamannya Pak Harto kan sejarah ada 3, tadinya kan hanya 2. Sejarah nasional Indonesia, sejarah dunia kan. Lalu Pak Harto nambahin sejarah perjuangan bangsa. Oh, tuh kan. Udah dari dulu berarti. Nah, sejarah perjuangan bangsanya itu ada serangan 1 Maret yang Pak Hartonya ada di situ. Nah kan. Yalah, memang begitu. Ini berarti penulisan sejarah baru ini juga balik lagi ke politis ya? Kemungkinan. Iya. Tapi kita walaupun saya termasuk orang yang minta supaya ditunda karena itu memerlukan waktu kan. Betul lebih dari 6 bulan. Itu kan 6 bulan ya. Jadi karena berdasarkan pengalaman, saya waktu itu Menteri Pendidikannya, waktu awal reformasi kan banyak sekali teriakan masyarakat, tarik semua guru sejarah karena isinya bohong, ya kan? Terutama yang G30S. Waktu itu saya masih direktur, lalu saya dipanggil oleh menterinya waktu itu Pak Yuwono Sudarsono. Nah, dia bilang pada saya, Mas, kalau kita mau melakukan perbaikan buku sejarah, Anda memerlukan waktu berapa lama? Saya bilang saya memerlukan waktu minimal 2 tahun. Penelitiannya minimal 1 tahun, penulisannya minimal 1 tahun. Normal. Ya, tapi ya akhirnya nggak jadi karena dia pindah jadi Menteri Pertahanan. Ya nggak tertulis jadinya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya begini, sejarah dan pada umumnya ilmu sosial itu kan ilmu yang terbuka. Betul. Ya kan, orang bisa menulis berdasarkan
pengalamannya, berdasarkan idenya Iya. dan segala macam kan. Jadi, tapi saya memang termasuk orang yang waktu di Kompas saya bicara bahwa seharusnya itu ditunda karena memerlukan penelitian panjang, iya kan. Jadi jangan sejarah itu ditulis kayak nulis cerpen gitu loh. Iya, dan sekarang tuh kan era Pak Prabowo, dan Pak Prabowo itu memang ya mungkin memiliki kedekatan ideologis atau kedekatan batin lah setidaknya dengan Pak Harto. Jadi mungkin ide-ide Pak Harto di zaman dulu yang secara yang berbasis pengalaman, wah ketahuan ini efektif gitu. Kayaknya Pak Prabowo itu kan melihat, merasakan, meraba apa yang terjadi. Wah, dulu Pak Harto cocok, sukses nih di sini, saya juga mau ikutin. Mungkin, dan Pak Harto kan memulai itu tuh dari sejarah kan, memulai apa ya, dalam tanda kutip ya, memulai doktrin ideologisnya itu dari pelajaran sekolah, pelajaran sejarah dan PMP. Iya. B4. Oh, P4 ya. Apa aja? BP7 juga ada. Apa dulu namanya apa pas zaman Iya, Pak Harto awal tuh? P4. Oh, P4. Iya, Iya. jadi Pancasila. Jadi, tapi itu lucu sebenarnya. Jadi zaman Soekarno itu ada yang dikenal indoktrinasi Manipulsek, Manipulsek ya. iya kan? Yang yang disuruh untuk mengetuai dan membentuk itu adalah Ruslan Abdul Ghani. Setelah Soeharto, Ruslan Abdul Ghani juga diminta untuk membuat P4. Oh. Jadi orangnya itu-itu aja ya. Itu aja. Pak Ruslan itu kan penggantinya Pak Muhammad Yamin nih dalam bukan pengganti, artinya dua-duanya dipakai oleh Soekarno, tetapi dalam hal pemahaman ilmu dan hukum itu Yamin. Oh iya. Kalau Ruslan ini kan hanya politis. Yeah. Jadi waktu Soekarno itu dua orang utama yang sangat ini sama Soekarno, yaitu Juanda dan Yamin. Dua-duanya kemudian meninggal kan. Maka yang selalu tampil akhirnya Ruslan Abdul Ghani dengan Subandrio. Oh, dengan Pak Subandrio. Jadi sebenarnya tanda kutip ketika Pak Juanda dan Pak Yamin itu meninggal, Bung Karno itu kehilangan dia tangan kanan, tangan kiri. Dan ketika Subandrio akhirnya kena sebagai pembantu PKI, ya Bung Karno udah gak bisa apa-apa lagi. Ya Subandrio juga kena ini kan ya Pak? Iya. Jadi ya ini yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah problem kelampauan, tetapi sebenarnya menyangkut hari depan. Iya. Kesalahan orang melihat sejarah seakan-akan hanya sekedar rentetan masa lampau kan. Padahal tidak seperti itu. Betul. Tidak ada masa depan tanpa peristiwa-peristiwa bermakna yang diambil dari masa lalu. Aduh, saya tuh pengen ngomong itu berulang-ulang. Oke, terakhir ini mungkin dari Mas Guru dulu baru ke Pak Anhar. Apa aja sih yang bisa didapatkan dari obrolan ini? Saya mendapatkan sebuah kehormatan besar untuk bisa berdiskusi dengan seorang sejarawan terkemuka di Indonesia. Saya ingin berjumpa lama sebenarnya dan ingin berdiskusi lama. Alhamdulillah sekarang sudah kesampaian. Semoga idealisme beliau, cita-cita beliau dan lain-lain bisa nular ke saya. Karena saya pengen, karena saya beda 1-2 generasi dari Bapak mungkin ya. Jadi saya harus mengemban estafet. Iya. Ya saya nggak tahu saya layak atau tidak, tapi setidaknya saya berharap bahwa saya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melanjutkan
amanah untuk berjuang demi kebaikan. Jadi ini adalah sebuah kehormatan besar. Saya mah cukup segitu saja. Ya, sekalian menutup. Saya juga senang bertemu dengan Oh, terima kasih. Anda. Kita bisa berdiskusi dengan berusaha untuk berani jujur. Ya, Menjadi jujur itu memerlukan keberanian juga. Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk jujur, tidak akan pernah kita bisa ngomong seperti ini. iya, Jadi, dan menurut saya, yang memang tergerus sekarang itu adalah persoalan tidak ada keberanian untuk jujur. Koruptor itu adalah orang yang tidak tahu syukur. Kan koruptor sebenarnya kan orang kaya semua. betul. Iya kan? Iya, Dia masih korup, artinya dia tidak tahu syukur. Udah punya banyak, masih mencuri. Gitu. iya, Jadi, dua hal utama yang harus dipikirkan oleh generasi ke bawah saya adalah beranilah untuk selalu jujur dan berusahalah untuk pandai bersyukur. jujur dan pandai bersyukur. Iya, terima kasih. Jadi artinya apa? Pengelolaan negeri ini memang masih jelek dalam pengertian. Kalau apa yang dikatakan perbedaan pendapat antara dirjen dan bupati berbeda pendapatnya, itu artinya apa? Itu salah satu gejala daripada keburukan pengelolaan republik ini kan.